Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa Darsah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kenikmatan yang telah kita terima betul-betul bisa mengantarkan kita semuanya bisa semakin taat kepada Allah, bisa semakin taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Darsah TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam zakat fitrah, yang mana sebagian permasalahan itu telah kami sampaikan, kami ulas pada video sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, Al-Fakir ingin membahas tentang seberapa kadar yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita memahami bahwa saat melakukan zakat fitrah, maka kita wajib mengeluarkan bentuk qutul balad, yaitu bahan makanan pokok yang memang sudah lumrah dan mainstream digunakan di Kota Malang, bahkan mungkin di negara Indonesia. Sehingga menurut peraturan yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i, kita tidak diperkenankan mengeluarkan zakat fitrah selain qutul balad, selain bahan makanan pokok yang sudah beredar dan biasa digunakan dalam lingkup negara Indonesia. Oleh karena itu, seandainya saja di antara kita ada yang ingin mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk selain qutul balad, selain bahan makanan pokok yang biasa dipakai di Indonesia, maka hendaknya tidak menggunakan keputusan versi mazhab Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i, begitu juga dengan seluruh pengikut beliau dari a'imah, para ashabul wujuh, para mujtahid tarjih dan lain sebagainya, berpijak pada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bersumber dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana beliau, sahabat besar Abu Sa'id Al-Khudri, menyatakan, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah SAW yaumal fitri sa'an min ta'amin. Dulu ketika kami masih di zamannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, kami mengeluarkan zakat fitrah. Bentuknya adalah sa'an min ta'amin, satu sok dari makanan. Maksudnya makanan di sini kemudian diperjelas oleh beliau Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menyatakan, wa kana ta'amuna asy-syair waz-zabib wal-aqid wat-tamr. Yang kami maksud dengan ta'am pada masa baginda Nabi besar Muhammad SAW yaitu adalah syair, zabib, akid dan juga tamar, yaitu jenis gandum dan juga jenis kurma. Dari hadis ini, begitu juga dengan hadis yang kedua, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah mengatakan bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min syairin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal saghiri wal kabir minal muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada kita semuanya di hari fitri untuk melaksanakan zakatul fitr, yang mana zakatul fitr ini adalah so'an min tamrin, satu sok dari kurma, au so'an min syairin, atau satu sok dari gandum. Kewajiban ini alal abdi wal hurri, bagi mereka yang budak ataupun mereka yang merdeka. Dan sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i ini mengatakan yang dimaksud budak adalah budak mukatab. Waz-zakari wal unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Was-saghiri wal kabir, baik itu yang masih anak-anak ataupun sudah berusia dewasa. Minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Sehingga dari kedua hadis ini, para a'immah, para ulama, para fuqaha yang ada di dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i
Mereka semuanya sepakat bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan adalah dalam bentuk bahan makanan pokok. Adapun kemudian ketika kita mungkin di antara kita ini mendengar suatu fatwa yang menyatakan bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk qimah, dalam bentuk uang, yang kemudian secara takaran itu merujuk kepada takaran yang ada dalam mazhab Syafi'i, yaitu 1 sok tadi itu. Kalau seandainya kita convert ke takaran zaman sekarang, yaitu bisa jadi 2,4 kilo kalau 1 mudnya itu adalah 6 ons, atau mungkin kita mengambil yang lebih hati-hati lagi, yaitu 2,75 kilo atau biasa digunakan menjadi 3 kilo. Ini dengan takaran yang seperti ini kemudian dirubah dalam bentuk qimah. Ada fatwa yang menyatakan boleh. Dan kemudian dalam fatwa tersebut, konon katanya itu berdasarkan taklid kepada madhab dari salah satu ashab dari madhab Imam Malik, yaitu adalah Al-Imam Ibnul Qasim. Menanggapi hal yang seperti demikian, sebenarnya apa yang menjadi keputusan yang rujukannya kepada Al-Imam Ibnul Qasim pada fatwa tersebut itu tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang dianggap perlu didahulukan muktamadnya dalam madhab Imam Malik, yaitu bersumber dari kitab At-Tajul Iqlil fi Syarhi Mukhtasaril Khalil. Di situ disebutkan Rawa Isa. Ada seorang ulama yang beliau bernama Isa meriwayatkan Ani bin Qasim dari salah seorang santri yang paling lama mengaji kepada Imam Malik, yaitu beliau Al-Imam Ibnul Qasim, yang menyatakan bahwa seandainya ada orang yang melakukan zakat fitrah dalam bentuk qimah ajza'ahu, maka itu dianggap cukup dan sah. Bagaimana kemudian menanggapi hal yang seperti demikian? Para pemirsa Darsa TV, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa peraturan yang ada di dalam mazhab Imam Malik, bahwa segala bentuk fatwa dan keputusan hukum yang perlu didahulukan adalah apa yang tersebutkan di dalam kitab Al-Mudawwanah. Nanti ketika orang itu merujuk kepada kitab Al-Mudawwanah, maka yang didahulukan adalah semua riwayat atau pendapat-pendapatnya Imam Malik. Jika seandainya orang itu tidak menemukan riwayat dari Imam Malik atau pendapat Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwanah, maka kemudian rujukan kedua yang dipakai adalah pendapat-pendapat dari Al-Imam Ibnul Qasim. Jika seandainya kemudian pendapatnya Imam Ibnul Qasim di dalam kitab Al-Mudawwanah tidak ditemukan, maka yang didahulukan berikutnya adalah perkataan para ulama-ulama atau ashab yang tersebutkan di dalam kitab Al-Mudawwanah selain Imam Malik dan juga selain Imam Ibnul Qasim. Sehingga kemudian ketika ada penyebutan riwayat atau pendapat dari Imam Ibnul Qasim atau ulama-ulama lainnya yang tidak disebutkan dalam kitab Al-Mudawwanah, dan itu kemudian berbeda dengan penyebutan yang ada di dalam kitab Al-Mudawwanah, maka yang didahulukan adalah apa yang disebutkan di dalam kitab Al-Mudawwanah. Sehingga ketika ada rujukan suatu fatwa yang bersumber dari Imam Ibnul Qasim dan itu bukan disebutkan dalam kitab Al-Mudawwanah, maka bisa dipastikan pendapat itu adalah pendapat yang lemah di dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam mazhab Imam Malik. Oleh karena itu, saya mengambil suatu ibarat keterangan yang langsung dari kitab dalam kitabnya ulama-ulama Malikiyah, yaitu diantaranya adalah kitab Al-Fathur Rabbani, syarah dari risalah Abi Zaid Al-Qayrawani. Di dalam kitab itu disebutkan, wa indal Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah la yasihu i'ta'uha qimatan. Yang disebutkan di dalam kita yang ada di dalam madhab Imam Malik dan juga di dalam madhab Imam Syafi'i dan juga di dalam madhab Imam Hambali, tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk qimah. Wa indal Hanafiyah, dan di dalam madhab Imam Abu Hanifah, i'ta'uha qimatan afdol, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk qimah, dalam bentuk uang, afdol. Afdolu dianggap lebih afdol. Illa idza kana qimat illa idza kana fihi syiddatu ihtiyajin ila ta'am. Kecuali kalau misalkan dalam daerah tersebut ada suatu kondisi yang sangat membutuhkan kepada makanan, maka mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan fayakunu afdola,
maka makanan itu menjadi lebih afdol. Ini pandangan yang ada di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Namun sebelumnya tadi sudah disebutkan bahwa mazhab yang ada di dalam keputusan yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i, keputusan yang ada di dalam mazhab Imam Hambali, keputusan yang ada di dalam mazhab Imam Malik, beliau para ulama menyatakan bahwa tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk qimah. Saya tambah lagi kemudian, salah satu kitab yang bernuansa mazhab Imam Malik, yaitu disebutkan dalam kitab Fathul Aliyil Malik, yang mana kitab Fathul Aliyil Malik ini berisi kumpulan fatwa dengan nuansa mazhab Imam Malik yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Ahmad Quraish. Beliau adalah salah seorang ulama mazhab Maliki yang hidup kisaran 150 tahun bahkan 180 tahun silam. Beliau dalam kitab itu pernah ditanya oleh seseorang bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk qimah. Maka kemudian dalam fatwa itu beliau menjawab, hadzal ikhraju ghairu shahihin. Penurunian zakat fitrah menggunakan qimah seperti ini dianggap tidak sah. Fala yujzi'u fi bara'ati dhimmah minal wajib. Maka itu masih dianggap belum bisa menggugurkan kewajiban zakat fitrah dari orang yang telah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Ditambah lagi kemudian menyatakan begini beliau, waqad raja'tu katsiran min syurahil mukhtasar wa ghairiha falam ara man asyara ila dzalik. Sungguh, kata beliau Syekh Muhammad bin Ahmad Quraish, beliau mengatakan sungguh saya telah merujuk, mengoreksi, memotolaah ulang semua kitab-kitab syarah Mukhtasar Imam Khalil dan juga yang selainnya. Namun beliau menyatakan tidak menemukan para ulama-ulama yang memberikan isyarat tentang kebolehan penunaian zakat fitrah dalam bentuk qimah. Wa ibaratuhum fi babi zakatil fitri sharihatun fi ta'ayyuni ta'am wa adami ijza'i ghairi. Wallahu a'lam. Beliau bahkan menambahkan juga keterangan para ulama-ulama dalam kitab-kitab mazhab Imam Malik menyatakan bahwa wajib mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan dan tidak sah pengeluaran zakat fitrah dalam bentuk uang. Sehingga jika misalkan di antara panjenengan semuanya para pemirsa Darsa TV ingin mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk uang, maka tidak menggunakan keputusan-keputusan atau takaran-takaran yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i atau Imam Malik, akan tapi merujuk kepada takaran yang ada di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Sehingga sekalian saja sudah, kalau memang mau intikal madhab kepada qaul-qaul yang muktabar di dalam madhab tersebut, yaitu dalam hal ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ulas, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini betul-betul bisa memberikan barokah kepada kita semuanya, memberikan wawasan, memberikan pencerahan kepada pikiran dan hati kita semuanya. Dan mudah-mudahan ibadah kita, zakat fitrah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diakui dan dicintai sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an wa alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.